Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas KKGPAI Kecamatan Nalungsari, Bapak Fatah Yasin, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangmongko. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus KKGPAI Nalungsari serta teman-teman KKGPAI Nalungsari yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini, Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajah di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam yang tidak bisa kita beli dan tidak bisa kita bayar dengan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan untuk sang revolusioner zaman Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita ada di barisan beliau, mendapat syafaatul utsmah dan bisa mendapat kenikmatan yang abadi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Kebetulan di KKGPAI Nalungsari ada 3 CGP, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Budianto, Bapak Ketua KKG kita, kemudian Pak Ahmad Muklis, dan saya Budi Prawati. Nah, di kesempatan kali ini, karena kami telah menyelesaikan modul 1.1 PGP Pendidikan Guru Penggerak, maka kami memiliki tugas untuk mengimbaskan kepada komunitas kami, bisa komunitas sekolah maupun komunitas guru yang lain. Dan pada kesempatan kali ini kami mengimbaskan ke KKGPAI Nalungsari. Semoga pengimbasan pada hari ini berjalan lancar. Saya sama-sama belajar, panjenengan semua juga belajar, Pak Muklis juga belajar, sehingga Allah semakin membuka pintu rahmatnya pada kita. Karena memang yang namanya belajar itu mulai dari buayan, dari ayunan sampai liang lahat. Nah, untuk diseminasi kali ini modul 1.1, modul 1 maaf, untuk
Coba Bu Umi, masih ingat Bu Umi profil pelajar Pancasila yang pertama? Yang punya sikap Iman. iman. Nah, masih ini ya, kita masih belum benar-benar bukan memahaminya, belum menghafal. Kalau memahami mungkin kita sudah tahu, cuman untuk menghafalnya karena ini hal yang baru. Beriman dan bertakwa, kemudian Iya betul Bu Umi. Nggih. kemudian berkebinekaan secara global. Iya, coba Bu Umi. Beriman dan bertakwa, kemudian apa itu, berakhlak mulia, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Iya, betul sekali. Nah, tepuk tangan untuk Bu Umi Hasanah, hebat memang. Pak Muklis, saya bisa minta tolong untuk di-slide-kan. Nah, lagu profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada beberapa guru yang membuatnya menjadi lagu. Jadi 6 profil tersebut dibuat jadi lagu. Mungkin ini akan membantu kita, meskipun kita guru PAI ya, tapi tidak ada salahnya karena ini juga tugas kita supaya anak-anak kita tahu, oh pelajar Pancasila itu bagaimana sih, kok selama ini di sekolah kita disuruh senam, isinya itu apa. Nah, Pak Lukis bisa tolong di slide sobat, iya, kita nyanyi bersama-sama supaya tidak tegang. Bapak Ibu bisa berdiri semua, kita sambil nyanyi ya. Sambil megangkan otot yang tegang lah dari tadi ya. Mulai dari ibu kepala Pak Fatah Yasin dan lain-lain sudah banyak memberi wejangan ke kita. Ya Pak Muklis, kita mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yuk belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa tolong dimatikan Pak Muklis, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ke slide show. Nah, kita ke materi selanjutnya. Langsung ke budaya positif Pak. Nah, di sini budaya positif. Nah, di slide kita bisa baca sama-sama, terlihat ya Bapak Ibu. Nah, sejatinya kita mengajar itu kita seperti Pak Tani. Hanya saja ketika Pak Tani itu menanamnya benih, tapi kita menanamkan karakter, menanamkan akhlak. Dan yang kita hadapi setiap harinya adalah anak didik kita. Benih tadi selamanya akan tetap tumbuh menjadi benih padi. Bisa enggak benih padi jadi jagung? Tidak bisa. Benih jagung kemudian jadi
mereka itu bukanlah kertas kosong. Mereka lahir dengan fitrah. Fitrah itu kesucian, fitrah itu bisa diartikan potensi. Mereka semua sudah memiliki potensi-potensi yang sejatinya hanya bisa kita arahkan, bukan kita ubah. Nah, ini jadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya ketika pertama kali saya pendidikan PGP, saya baca modul 1.1 itu, saya menangis hampir berjam-jam. Kenapa? Karena saya merasa sangat bersalah kepada anak didik saya. Ya Allah, selama ini saya sangat dolim. Anak yang punya fitrah, punya potensi, kenapa banyak saya kekang? Kenapa saya tidak memerdekakan mereka? Nah, di situ saya merasa ada luka di hati, tapi juga ada semangat. Mulai saat ini saya dan teman-teman berjanji akan mengembangkan potensi mereka, memerdekakan anak-anak, karena sejatinya pendidikan itu adalah memerdekakan. Kita itu bukan hanya menyampaikan ilmu, Bapak Ibu. Kita itu bukan hanya transfer knowledge, tapi kita itu adalah membangun potensi mereka, menjadikan anak-anak itu menjadi generasi yang merdeka. Yang tujuannya orang merdeka itu apa sih? Mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah merdeka belajar, itulah merdeka memerdekakan manusia. Lanjut. Turunkan ke bawah, Pak. Nah, di materi ini kita ada 6 materi yang nanti akan saya sampaikan dan Pak Muklis sampaikan. Di eksplorasi konsep, yang pertama itu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi kontrol. Kemudian yang 2 arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini nanti ada hubungannya dengan PMM. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Next, kita ke materi yang pertama, perubahan paradigma. Nah, ini duduknya kebetulan berjajar semua, gitu. Coba sekarang Bapak Ibu yang satu bisa mengepalkan 2 tangannya sambil membayangkan kalau memegang sesuatu yang berharga. Bisa? Satu, misalnya Bu Umi Hasanah sama Bu Hosia. Bu Hosia coba mengepalkan tangan, 2 tangannya dikepalkan, dan bayangkan di tangannya ada berlian. Nah, salah satunya misalnya ini Pak Firman sama Pak Sofyan. Pak Firman bisa mengepalkan tangan, bayangkan di tangannya itu ada berlian, ada berlian. Nah, sekarang coba Bu Umi bujuk Bu Hosia untuk membuka tangannya. Ya, bagaimana caranya supaya Bu Hosia bisa membuka tangannya? Coba. Nah, mau nggak kira-kira Bu Hosia membuka? Tidak. Coba sekarang Pak Firman, Pak Sofwan bujuk Pak Firman untuk membuka kepalan tangannya. Entah dia. Mau Pak Firman mau membuka kepalan tangannya meskipun bujuk Pak Sofwan. Saya tidak butuh berlian. Oh, tidak butuh berlian. Nah, sekarang saya mau tanya alasannya Bu Hosia, kenapa tidak boleh dibuka, Bu? Karena setiap manusia sayang dengan berlian. Nah, karena itu ada barang yang berharga. Pak Firman, kenapa kok mau membuka? Ya, karena apa yang kita miliki tidak harus milik kita. Iya, apa yang kita miliki tidak harus milik kita. Pak Firman. Lalu apa sih hubungannya teori kontrol dengan paradigma tadi, mengepalkan kedua tangan? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Tadi Bu Hosia bilang itu sangat berharga, jadi tidak akan saya buka, karena saya lepas. Kalau Pak Firman, oh,
kuasa atas dirinya sendiri. Sama dengan anak-anak kita, kita itu tidak bisa terus-menerus untuk membujuk mereka melakukan sesuatu. Karena suatu saat pasti ada bom atom yang meledak. Karena mereka tertekan dibujuk terus, lama-lama anak-anak bisa berontak. Beda kalau itu tadi motifnya adalah karena keinginan anak-anak sendiri, maka akan berjalan lebih nyaman, akan menjadi tidak menjadi bom waktu ya, malah akan menjadi pribadi mereka di masa depan. Next, coba Pak Ul. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, mari kita ubah paradigma kita. Sebenarnya kontrol yang kita miliki selama ini itu hanya ilusi. Tahu ilusi? Itu hanya apa? Bukan hal yang sebenarnya, ya kan Bu? Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid terkontrol gak sih? Tidak, karena mereka sebenarnya hanya takut dengan aturan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau orang kita kritik terus, kita salahkan terus, apa karakternya akan berubah jadi lebih baik atau dia down? Jadi down. Betul sekali. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita setiap hari menasihati anak-anak. Kalau anak-anak tidak dari hati mereka, maka penguatan positif itu pun sia-sia. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kontrol kita selama ini ternyata itu hanya ilusi. Lanjut Pak Ulu. Nah, di sini kita akan merubah pandangan kita dari teori stimulus respon. Kalau anak-anak kasih hadiah pasti dia nurut ya. Nah, itu namanya teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol tadi, karena kita tahu anak punya kuasa untuk mengontrol dirinya sendiri, maka paradigma kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku, baik itu baik ataupun buruk, itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma stimulus respon. Padahal di teori kontrol adalah hanya diri sendiri, hanya Anda sendiri yang bisa untuk mengontrol diri Anda. Nah, disitulah perubahan paradigma dari teori stimulus respon yang selama ini kalau kita membuat stimulus ke seseorang pasti akan ada respon baik, menjadi paradigma kontrol. Lanjut. Nah, di sini tadi kita ke disiplin positif ya. Sekarang kita ke makna disiplin. Sebenarnya apa sih itu disiplin dalam pemahaman sehari-hari? Tertib ya, Pak Sowan bilang tertib. Disiplin adalah apa Bu Isti? Apa itu disiplin pemahaman kita sehari-hari? Taati aturan. Ya, mentaati aturan. Nah, kita kembali ke materi bahwa sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya disiplin itu sebenarnya belajar, bukan tertib, bukan tepat waktu, bukan taat aturan, tapi disiplin itu belajar. Nah, kata disiplin itu dulu digunakan oleh murid-muridnya Sokrates untuk mereka belajar. Nah, jadi disiplin itu bukan taat aturan, tapi disiplin itu adalah belajar. Lanjut. Nah, manusia melakukan sesuatu itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, karena dia takut hukuman. Yang kedua, karena dia ingin mendapat reward. Dan yang ketiga, karena ingin menghargai dirinya sendiri. Di posisi pertama dan kedua, itu semua adalah motivasinya dari luar.
sendiri. Itulah motivasi intrinsik yang menjadi teori kontrol tadi. Lanjut. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut beliau, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya kita sudah tidak dijajah oleh Belanda, sudah tidak dijajah oleh Jepang, tapi merdeka itu ketika kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk berbuat sesuai dengan kebaikan universal. Lanjut. Nah, di sini kita di disiplin positif ini akan mengubah dari peraturan menjadi suatu keyakinan. Dari suatu keyakinan tadi timbullah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, maka terciptalah budaya positif. Lanjut. Nah, sekarang antara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan kelas. Kenapa sih tidak peraturan saja? Kenapa sih keyakinan? Nah, coba untuk yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ada peraturan Pak Polisi kita harus wajib berhelm? Supaya apa Pak Zena? Demi keamanan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Supaya apa? Terhindar dari corona, Bu Ani. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kenapa harus datang tepat waktu? Kenapa harus datang tepat waktu? Pak Sofa? Biar tidak terlambat, biar tepat waktu terlambat. Nah, sebenarnya aturan-aturan tadi itu semua adalah motivasi-motivasi eksternal yang dari luar. Ben orang dihukum, ben orang carry, ben sehat. Tapi ada motivasi yang lebih kuat dari dalam diri manusia, namanya motivasi intrinsik. Yang kita yakini, kalau kita meyakini kalau Allah itu satu, selamanya sampai mati iman ada di hati, ya kan? Sama ketika anak-anak kita meyakini suatu kebaikan, kebaikan itu juga selamanya menancap di hati mereka hingga akhir hayatnya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, ini sejalan dengan topik 10 PMM yang nanti juga akan kita bahas ya di KKB ini, tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Selama ini Bapak Ibu guru PAI pernah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Pernah? Pak Ilwan? Belum. Selama ini yang membuat kesepakatan kelas adalah guru kelas ya? Iya, guru kelas. Nah, kita coba sebenarnya kesepakatan kelas itu bukan hanya milik guru kelas, tapi guru PAI juga bisa membuat. Dan kesepakatan kelas dari teori kontrol tadi namanya bukan kesepakatan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Agar diyakini, diterapkan, dan tidak membuat luka di hati anak-anak. Kalau peraturan biasanya ada sanksi, telah 11.000 ya, telah disuruh keliling lapangan, telah disuruh buang memungut sampah di lapangan. Tapi kalau keyakinan kelas, di situ tidak ada reward, tidak ada punishment. Karena ternyata reward dan punishment itu menyakiti anak-anak dan akan terbawa sampai mereka tua. Tapi ketika keyakinan tanpa reward, tanpa punishment, dan keyakinan itu dari dalam diri mereka, dari hati mereka, maka tidak akan membawa luka. Dan jadilah generasi yang merdeka. Itu tujuan utama kita. Lanjut. Nah,
sejalan dengan PRM kita untuk aksi nyata PMM-nya adalah untuk kegiatan keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita meninjau kembali aturan kelas yang ada. Aturan-aturan kelas tadi kemudian kita rumuskan menjadi keyakinan. Keyakinan itu berupa kebaikan-kebaikan umum. Misal, peraturan kelasnya datang tepat waktu, maka kebaikan umumnya apa? Disiplin. Misal, dilarang bicara keras, keyakinannya jadi apa? Sopan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas tadi ditempel di pojok, di dinding kelas untuk diyakini bersama. Lanjut. Nah, di sini yang perlu kita garisbawahi bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh ada kata negatif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, kemudian semua warga kelas terlibat, dan yang terakhir sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, saya membawa contoh keyakinan kelas di sini. Nah, Bapak Ibu, saya membawa contoh keyakinan kelas yang telah kami buat. Sebenarnya ini saya yang buat. Kalau di sekolah saya sudah membuat 2 keyakinan kelas di kelas 3 dan 5. Meskipun kita guru PAI, kita bisa membuat keyakinan kelas di pelajaran PAI kita. Itu semua untuk mempermudah kita mengontrol anak-anak. Anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri, maksud saya. Nah, di keyakinan kelas ini nanti kita membuatnya dengan kalimat-kalimat positif, dengan kata-kata yang singkat saja. Anak-anak, apa sih yang kita yakini dalam kehidupan ini? Nah, kalau di sini coba saya membuat yang pertama religius, artinya penuh iman, beriman dan bertakwa, ya. Kemudian disiplin, toleransi, peduli, dan terakhir cinta lingkungan. Itu keyakinan kelas yang saya contohkan. Kemudian setelah keyakinan kelas ini dibuat, nanti ada yang berkomitmen di sini, ditandatangani sama Bapak Ibu guru dan anak-anak satu kelas. Kemudian kita tempel, kita foto, bisa kita jadikan aksi nyata, kita unggah di PMM. Sebenarnya sesederhana ini untuk kita buat aksi nyata, ya. Aksi nyata topik 10 Bu. Bisa di kelas 1 sampai 6 bisa semua. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, di hari berikutnya yang kita lakukan itu adalah mendalami keyakinan kelas kita. Ada 2 model yang bisa kita gunakan, yaitu dengan tabel Y dan tabel T. Nah, sebagai contohnya, nilai keyakinan hormat. Di dalam nilai keyakinan hormat ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kalau kita analisis dengan tabel Y, kalau perilaku hormat, apa sih yang kita dengar? Kalimat apa yang kita dengar kalau orang itu saling menghormati? Coba berhasil. Kalau yang hormat, misalnya anak-anak kalau mau belajar sesuatu bisa bilang, boleh saya pinjam pensilmu? Atau kalau mau masuk kelas yang lain bilang, assalamualaikum Bu, izin masuk kelas. Atau bertanya bagaimana? Dimulai dari kata permisi terlebih dahulu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Osi. Nah, di situ kalau kita hormat, di situ pasti terdengar keseharian anak-anak. Permisi, terima kasih, maaf saya boleh pinjam. Nah, karena saling menghormati. Kemudian terlihatnya seperti apa suasana kelas kalau saling menghormati? Seperti apa? Coba Pak Iwan. Kelas terlihat seperti apa ya kalau saling menghormati? Terlihat saling menyapa, kemudian suka tersenyum dengan guru maupun dengan sesama temannya. Kemudian
kemudian menghargai hak orang lain dan penampilannya rapi. Iya. Nah, itu contoh tabel Y ya. Kita mendalami keyakinan kelas. Kita menggunakan tabel Y dengan bagaimana kalimat-kalimat yang kita dengarkan suasana kelas. Kalau keyakinannya itu hormat, bagaimana terlihatnya dan bagaimana sikap orang di situ saat saling menghormati. Itu bisa kita lakukan, kita ajarkan dengan pendalaman bersama anak-anak. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan tabel T. Tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Coba, kalau perilakunya hormat, itu tampak seperti apa? Ya, siapa yang menjawab? Coba Bu Umi Hasanah. Kalau ada kebajikan universal hormat, tampak seperti apa? Muka manis. Ya, betul. Termasuk juga itu berbicara dengan sopan. Ya, bagus. Tidak berkata kasar ya berarti ya. Iya. Berkata sopan dan bersikap santun. Ya, Ya, bersikap santun terus saling menyapa. ya betul sekali. Terus tidak tampaknya? Tidak tampaknya itu saling mengejek dengan anak, saling mengejek dengan teman-teman yang lain itu berarti tidak hormat sesama teman. Ya. Kemudian berbicaranya kasar. Selanjutnya itu bersikap acuh pada teman acuh, kepada bapak ibu guru juga acuh. Itu contoh apa yang tidak tampak seperti. Kemudian bermuka masam, tidak bermuka manis. Ya. Di antaranya itu. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Umi Hasanah. Nah, next tahu. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah peraturan menjadi suatu keyakinan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira keyakinannya? Rapi, ya bisa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Saling menghormati, betul sekali. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Disiplin, wah hebat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Religius bisa, keselamatan bisa, kesehatan bisa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Maksudnya disiplin, hebat. Lanjut gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan kesehatan. Ya, kesehatan, keamanan. Betul sekali. Coba kita cek ke bawah Pak. Tolong Pak, tolong. Bawah ada jawabannya. Kira-kira benar berapa ya? Nah, banyak yang benar kan? Berarti sudah paham semua, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, next turun lagi. Di sini, ini terakhir dari saya, di sini dari Pak Mulis, dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberi reward, sebenarnya kita itu menghukum anak-anak atau memberi mereka hadiah sih? Kalau kita kasih hadiah itu janjane membuat mereka senang atau membuat mereka terluka. Intinya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok dihukum. Awal mulai senang, tapi lama-lama jadi kayak kebiasaan minta sebuah penghargaan ketika melakukan sebuah kebaikan. Ya, awal mulanya senang tapi akhirnya kecanduan. Ya. Nah, itu kenapa di kurikulum merdeka kita itu dilarang memberi reward ataupun punishment. Karena dengan reward, anak-anak yang dapat reward jadi kecanduan, yang tidak dapat reward jadi iri hati. Kalau punishment, anak-anak yang kita kasih punishment itu akan terluka, hatinya sampai dewasa jadi ngerjai. Mentalnya kena mental bahasa anak sekarang. Nah, itu kenapa kok dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu memberi reward atau
zaman dahulu. Sekarang saya sudah berusaha untuk merubahnya, dan semoga Bapak Ibu guru PAI di sini juga mulai kita sama-sama memperbaiki diri menuju mereka siswa kita yang merdeka dan bahagia. Next, sebenarnya sudah selesai. Nah, ini sebagai gongnya terakhir. Coba, ini sanksi, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman apa sanksi? Hukuman apa sanksi? Coba apa Pak Ulum? Sanksi ya. Kemudian yang kedua, mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, membersihkan. Sanksi hebat benar terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Coba kita lihat ke bawah. Survei membuktikan. Ternyata yang terakhir itu sanksi. Kan pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga kalau sekolah ini kan konsekuensi. Nah, next Pak. Kata terkejut. Perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, di sini kalau hukuman itu melukainya jangka panjang. Kalau sanksi karena sudah dibicarakan di awal hanya melukai sebentar. Karena sudah ada komitmen di situ. Sebenarnya itu inti dari perbedaan sanksi dan hukuman. Lanjut, kita masih waktu. Nah, untuk posisi kontrol nanti akan disampaikan Pak Muklis dan refleksinya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Monggo, waktu dan tempat saya berikan ke Pak Muklis. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bu Dwi Prawati. Di sini saya akan melanjutkan mengenai budaya positif. Tadi dari Bu Dwi Prawati sudah menyampaikan alur eksplorasi konsep mulai dari 1 sampai 4. Ya. Untuk saya melanjutkan 5 dan 6. Tadi apa yang disampaikan Bu Dwi Prawati yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Untuk saya sendiri akan menyampaikan yang kelima dan keenam, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di antara Bapak Ibu di sini, apakah sudah ada yang mengetahui mengenai posisi kontrol yang harus kita miliki? Bagaimana Pak Zainal, sudah tahu apa tidak terkait dengan posisi kontrol? Belum? Oke, Pak Zainal belum mengetahui posisi kontrol yang harus kita miliki. Perlu diketahui Bapak Ibu guru, terkait dengan posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Ada berapa? 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Itu adalah posisi kontrol dalam budaya positif yang harus kita miliki. Dari kelima posisi ini dikelompokkan menjadi 3. Untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, teman dan pemantau. Yang terakhir, identitas kontrol berhasil adalah sebagai manajer. Nah, di 5 posisi kontrol ini nanti akan menyambung ketika kita mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Ya, yaitu terakhir, bagaimana kita bisa membuat siswa yang awalnya ini salah bisa kembali lagi ke tempatnya tanpa merasa bersalah. Pertama, penghukum.
Bagaimana posisinya? Contoh, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, mewakili, menyindir. Contoh, kamu itu Bu Dwi Prawati sekolah nggak pernah datang tepat waktu, itu namanya menghardik. Guru sebagai penghukum. Yang selanjutnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nakut-nakuti, serem, killer, ya. Hasilnya, bagaimana hasil yang kita perbuat itu? Memberontak, menyalahkan orang lain. Akhirnya apa? Siswa ini menjadi memberontak. Aku disenangi terus. Akhirnya siswa tidak muncul respect kepada gurunya. Itu kalau kita posisi sebagai penghukum. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bagaimana guru berbuat? Berceramah, mengatakan seharusnya ibu ngomong, kamu itu harusnya begini. Siswa ini budek sing, ya. Yang selanjutnya guru berkata, ini kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu kalau yang mengatakan ibu, ya biasanya yang memang sering mengatakan itu adalah ibu guru. Kalau bapak biasanya santai. Hasilnya apa? Hasil yang didapatkan adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya apa? Siswa berbohong, menyangkal, ora teman-teman ora. Nah, itu hasilnya. Itu adalah posisi kontrol dari kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini identitas gagal, ya, identitas gagal. Yang kedua, posisi identitas berhasil, sukses. Kita sebagai teman, friend, bolo, ya, bolo betul, ya. Guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, tidak ingat ibu pernah membantu? Siswa ini dikatakan seperti itu. Kalau kita posisi kontrol sebagai seorang teman, menjadikan siswa sebagai teman. Yang selanjutnya, apa hasil yang didapatkan ketika kita menjadi teman? Ketergantungan. Akhirnya siswa tergantung pada merasa, Pak mungkin sih konco baik. Seperti itu. Selanjutnya pemantau. Nah ini pemantau, menghitung dan mengukur. Contoh dikatakan, Pak Sofyan sudah tahu peraturan di kelas ini. Itu korpat yang dikatakan. Muridnya bagaimana? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nek diawasi menyesuaikan diri. Wedi. Bocah itu wedi. Ngerjakan temenan. Nek orang merdeka. Nah itu ya. Yang terakhir, inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang dari guru. Posisi yang paling tepat. Ya, apalagi kita sebagai nantinya calon-calon penerus dari generasi yang sekarang ini. Yang mungkin barangkali ada jadi kepala sekolah dan lain sebagainya, sebagai posisi kontrol manajer. Apa manajer? Biasanya yang dikatakan adalah apa yang kita yakini, seperti tadi yang dijelaskan Bu Triawati, membuat keyakinan kelas, menanyakan kepada murid ketika ada murid ini bersalah, apakah kita sudah pernah membuat keyakinan kelas? Terkait dengan membuat keyakinan kelas kan disepakati bersama, bukan hanya keputusan dari seorang guru sendiri, tapi antara murid dan guru. Itu yang dikatakan keyakinan kelas. Hasilnya apa? Melemahkan diri. Jadi siswa merasa tidak disalahkan oleh gurunya. Next, selanjutnya. Ini tadi juga dikatakan peraturan, pemantau, nilai-nilai manajer. Kalau kamu tidak bla saya akan memberikan hukuman. Ya, contoh siswa tadi datang terlambat. Kalau kamu besok masih datang terlambat, maka saya akan memberikan hukuman kamu berdiri di depan kelas sampai pulang. Nah, ini. Ya, baru akhirnya siswa tidak makan ya, tadi ya. Oke. Selanjutnya apa yang kami yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, memperbaikinya. Lanjut. Ya. Ini adalah nada
dari sebuah pesan. Apa yang kita katakan itu juga bisa mengandung pesan. Contoh, yang karakternya seperti Pak Irwan, wongnya halus, pesannya juga akan beda dengan apa yang disampaikan Pak Muklis. Ngomong tas ya. Nah, nih. Kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Kata-katanya, bagaimana kita bisa mengolah kata-kata yang bagus disampaikan kepada siswa? Ya, sangat berhati-hati. Seperti tadi yang dikatakan Bu Dwi, apa yang kita perbuat hari ini itu bisa menimbulkan pahatan-pahatan untuk siswa selamanya. Karena tadi apa disampaikan Bu Dwi, di guru-guru model tidak ada reward dan punishment. Selanjutnya ada suara. Nah, Pak Irwan karakternya lemah lembut, halus, ngomong ini kono gak krungu, kan? Nah, Pak Muklis ngomong ini kono krungu. Nah, ini. Yang selanjutnya bahasa tubuh. Kita menyampaikan dengan wajah marah-marah, siswa juga akan tahu. Kita menyampaikan dengan posisi tidak marah-marah, siswa juga akan tahu. Iya, dari suatu kata-kata itu sudah bisa menyampaikan sebuah pesan. Mungkin bisa dipraktekkan Pak Irwan mau maju ke depan menyampaikan kata-kata terhadap siswa-siswi biasanya di dalam kelas. Model ya, model. Monggo Irwan. Ini adalah karakter yang halus ya, karakter yang halus. Makhluk, jangan makhluk ya. Ya. Terima kasih Pak Irwan ya. Tidak jadi marah-marah. Memang dari bahasa verbalnya Pak Irwan itu orangnya halus ya. Mau marah-marah melihat muridnya kasihan. Nah ini dengan bahasa tubuh Pak Irwan yang begitu, murid sudah tahu oh Pak Irwan ini orangnya baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Lanjut Pak Sopan. Nah, apa yang kamu mau? Lanjut lagi. Kegiatan nada suara. Nah, penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemarin ketika ada tugas mengenai segitiga restitusi, saya sudah membuat sebuah video mengenai posisi sebagai manajer. Nanti kita bisa tampilkan di slideshow ya, bagaimana kita sebagai manajer ketika menyelesaikan sebuah masalah. Oke, lanjut lagi. Terus ke segitiga restitusi. Nah ini, ini adalah materi terakhir mengenai budaya positif, yaitu mengenai segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu guru pasti masih asing mengenai segitiga restitusi. Saya sendiri andaikan tidak mengikuti CGP tidak akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Paling yang mengenal yang namanya segitiga sama kaki. Kalau segitiga itu adalah hal baru. Seperti apa yang dikatakan oleh ketua KKG kita, monggo yang muda-muda ini saya memberikan semangat untuk mengikuti CGP. Biar kita apa? Menambah wawasan, menambah ilmu dan juga menambah relasi. Apa itu restitusi? Tentu Bapak Ibu guru sudah mengenal segitiga. Segitiga itu terdiri dari apa? Ya, garis 3 saling berhubungan. Kalau garis 4 namanya segi empat. Ya. Kalau lingkaran tidak ada garis menyambung. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini karakter yang lebih baik. Contoh, ada salah satu siswa yang sering terlambat. Bagaimana siswa ini ketika dengan istilahnya coroning BK itu yang diobati, konseling, ini bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat, kembali tanpa merasa bersalah, tanpa merasa minder. Apa ciri-ciri restitusi? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang pertama, ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan ini nanti bisa dengan guru atau mungkin bisa dengan sesama temannya. Intinya murid ini kembali ke komunitasnya tanpa merasa bersalah dan karakternya jauh lebih kuat lagi, merasa yakin, merasa positif. Ketiga, tawaran, menawarkan, bukan paksa, memaksa, tapi tawaran. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dilihat dalam dirinya. Oh, ketika siswa ini terlambat datang ke sekolah, dia melihat dalam dirinya apa yang ada yang salah dengan diri saya. Ya, ternyata siswa ini ketika salah datang terlalu terlambat, malamnya adalah terlalu sibuk dengan main HP. Ini melihat dirinya. Lantas bagaimana cara memberinya? Ini bisa kita tawarkan mengenai segitiga restitusi. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik untuk memperbaiki dari tadi kesalahan siswa. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya memperbaiki siswa yang salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau ada siswa yang salah, tanpa kita melakukan tindakan restitusi, dia akan menjadi minder. Mesti dipoyoi konco. Ini serius, ini Pak Mulis yo. Mesti diono-onokan. Ya, itu kalau kita tidak melakukan restitusi. Bagaimana biar siswa itu bisa kembali kepada kelompoknya tanpa merasa minder, karakternya jauh lebih kuat? Inilah yang harus kita lakukan restitusi. Ada 9. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari segitiga restitusi. Sama persis segitiga, cuma ada langkah-langkahnya. Ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, menstabilkan identitas. Ini adalah langkah restitusi yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi saya tanya, ada berapa tadi langkah dari validasi segitiga restitusi, Bapak Ibu Guru? Ada 3. Yang pertama apa, Bapak Ibu Guru? Validasi tindakan yang sah. Yang kedua apa? Menstabilkan identitas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau ciri-ciri restitusi ada berapa tadi? Ada 9 ya. Kalau langkah-langkah segitiga restitusi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu merasa gagal siswa menjadi positif. Sing asale salah menjadi positif, ya. Tetap kesalahan tidak ditolerir. Bagaimana langkahnya? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini contoh dari kata-kata validasi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga,
Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Contoh ini ya, ada siswa datang, kesalahan, panggil, yang dikatakan berbuat salah itu yang manusiawi. Bisa dikatakan kepada siswa, ya. Halo? Gini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan kesalahan ini. Bapak Ibu tidak terlalu mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini adalah contoh dari berbagai macam kata yang harus kita lakukan terhadap siswa ketika menstabilkan identitas. Tentunya nada-nada suara yang kita berikan juga akan mempengaruhi bagaimana kalian dengan bagaimana Bapak Ibu guru ini. Kalau suaranya keras, pasti siswa takut. Itu nanti kita akan menjadi posisi tadi, membuat sebagai pembuat kesalahan, penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang paling tepat adalah sebagai manajer. Ya Bapak Ibu guru, kalau dulu-dulu kita mesti menjadi guru. Pak Edi, ya, lagi guru langka ya, ya. Jangan sampai membuat image kita menjadi seperti itu. Kan ada peserta didik. Langkah pertama harus stabilkan identitas. Yang kedua, lanjut Mas Sofan. Validasi tindakan yang salah. Ini apa? Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Ya. Bagaimana kata-katanya? Ini dicontohkan di sini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Ini adalah contoh-contoh kata atau ucapan yang diucapkan ketika kita melaksanakan validasi tindakan yang salah. Iya. Berarti setelah validasi tindakan yang salah, langkah selanjutnya yang terakhir, nah ini kebutuhan dasar manusia. Stop Pak. Kebutuhan dasar manusia. Atasnya lagi. Cinta, kasih, rasa, memiliki dan dimiliki, kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar dari seorang manusia. Semuanya manusia pasti mempunyai kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, dan cinta kasih. Lanjut. Langkah yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Contoh, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kayak dikatakan, kamu ingin jadi seperti anak seperti apa? Atau mungkin kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini adalah contoh dari kata-kata menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Tadi sudah berpanjang lebar mengenai validasi tindakan. Ini adalah satu contoh dari kemarin yang pernah saya lakukan. Berikut ini adalah praktek dari segitiga restitusi ketika kemarin kita menyelesaikan tugas dari modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Ya, ini saya perlihatkan bagaimana video Bu Dwi Prawati ketika menyelesaikan masalah siswa dengan praktek segitiga restitusi. Bisa dibantu play. Ya, ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh teman kami yaitu Bu Dwi Prawati. Nah, bisa disaksikan Bapak Ibu guru, monggo.
itu adalah contoh bagaimana Bu Dwi Prawati melakukan segitiga restitusi ya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah apa yang kami berdua sampaikan mengenai modul budaya positif. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu guru, mulai dari eksplorasi konsep nomor 1 sampai ke praktek segitiga restitusi ya. Saya harap dan kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi di masing-masing lembaga kita. Oke, untuk pengimbasan modul 1.4 saya rasa cukup sekian. Saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sekali kepada semuanya ya, apa yang disampaikan lewat
kemarin lewat CGP, alhamdulillah ada 3 guru yang masuk di CGP. Alhamdulillah tadi penyampaian materi sangat luas sekali antara Pak Muklis dan Bu Dwi. Saya hanya menggarisbawahi ketika tadi disampaikan dengan perubahan paradigma kontrol, kita betul-betul disuguhkan dengan bagaimana kita bisa mandiri di dalam kita mengajar. Ini trik kita, psikologi kita bangun bagaimana menghadapi siswa kita. Tadi disampaikan kami kaget di bulan menyampaikan ya bisa tahu ngirim apa aja dia mau dosa ngirim aja oke. Dan terus ketika yang disampaikan Bu Dwi tadi, kita tidak boleh memberi reward, tidak menghukum punishment, tidak boleh. Tapi kalau pikir bingung piada, bagaimana kita bisa membangun ketika kita mengajar betul-betul di KBM itu etak teori, tapi kok betul-betul kalau kita hati betul-betul kita terus sekali. Kita harus bisa menyikapi lebih-lebih kita kepada anak siswa didik kita. Komputer KB tidak bisa. Kita harus tahu itu anaknya siapa, bapaknya dari mana, pekerjaannya apa. Kita tatap anak itu dengan sepenuh hati. Kalau saya harus bawahi apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, ya, membangun paradigma tadi apa? Teori kontrol. Itu sangat menyentuh sekali. Kita harus bisa itu. Teori ini gampang, tapi melakukannya. Contoh tadi, saya akan menyanggal yang disampaikan oleh Pak Muklis. Antara ada penyampaian itu ada berapa persen, persentase berapa persen. Tapi ketika bawaan dari seorang guru keras, itu antagonis, mau kira pakai bubangan, tapi syukuran perhiasan angel. Tapi nyuruh saya, kita belajar dari penghidupan. Nyuruh saya mau bubangan bermasuk biar dengan ngomongnya ada yang bisa bantu. Tadi yang disampaikan contoh dari Pak Imanu itu bahasa tubuh. Kita harus bisa membaca body language siswa. Kita bisa membawai body language jenengan. Pak Yasin harus diberi ngamuan, iso bisa. Kita harus bisa menjiwai betul di dalam KPM. Orang teori tidak boleh, gak ribet. Kalau oleh biaya yo, bukan oleh biaya. Jadi anggap mulai ditunggakin, nunggu sukses. Anak iso termotivasi lah bukan. Kita kan teori kabel, tapi kita harus betul-betul menjiwai tadi lewat guru penggerak apa yang disampaikan sangat mantap sekali. Mudah-mudahan ke depan kita bisa di dalam KPM bisa menjawai sekali, bisa betul-betul menatap anak itu kondisinya seperti apa. Kita ngantuk, kita konsen, pembuatan. Ngantuk dibisoi tadi ya. Terus kita betul-betul psikologi kita. Tuh, kalau manung saya pulang yang makan terus di masalah bu. Mamanya pulang ini sekitar halus, tapi punya masalah yang saya. Mamanya, Pak ini jatuh tempo angsuran belum dibayar. Saya diatalnya Pak temboknya jebol mau kena ada masalah. Tapi ketika tidak bisa menjiwai, membawa bodi kita dengan bodi lingkup, tukar-tukar istri mati yang berhubungan. Kita harus menjiwai betul di dalam KBM. Bisa kasar-kasar yang jenengan. Api-api uang mesti apa lagi? Saya lagi uang mesti nanti. Terus kita menjiwai di dalam KBM kita anak, ya. Tolong betul, kita tetap betul, ya. Saya ucapkan terima kasih. Tolong lepas dari dengan itu sudah masuk CGP dan yang belum besok kalau dibuat gelombang, ya, daftar. Dan yang mudah-mudahan yang sudah masuk Pak Budi CS, Pak Muklis, Pak Dwi, tolong disampaikan seperti ini. Dan terus kegiatan KKN itu betul-betul ada matangnya kan ini. Orang mendadak SKP dadak penggerak ini praktek betul. Apa nanti di dalam KBM apa lagi? Ada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Waduh untuk ilmu. Aku sebenarnya pakai Pak Budi masalah pakai kedua ini. Terus untuk ilmu tambah kata. Boleh ngertos. TGP harus batas itu ketika kita bedah betul-betul menyentuh sekali. Aku untuk ilmu orang langsung tak lali Pak Budi. Orang-orangnya ribet, orangnya hukuman, wes. Tapi lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kata Yasin. Untuk selanjutnya
kasih. Setelah tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi dan Pak Mulis, perasaan saya sangat gimana ya, bisa diungkapkan, sangat senang, sangat bahagia, sangat bangga dengan materi yang tadi telah disampaikan oleh Bu Dwi. Semoga dengan yang disampaikan tadi memberikan semangat bagi guru-guru kita, teman-teman kita, terutama untuk seperti saya, sing wis tua, istilahnya seperti itu, untuk bisa bersemangat lagi dalam mendidik putra-putri kita. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Pak. Nah, teman-teman yang berbahagia, sekian dari kami. Semoga sedikit membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya, Pak Muklis, Pak Budi, JGP. Tetap doakan kami, semoga kami bisa melewatinya. Dan untuk Mbak Istifaiyah, Bu Istifaiyah, ya, insya Allah nanti angkatan 8 menyusul kami. Kemudian ada Bu Nurul Aini di angkatan 9, semoga juga menyusul kami. Kita sama-sama bergerak, tergerak,